warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Perkenalkan, saya Sri Lestari. Saya adalah mahasiswa S2 Bimbingan dan Konseling dari Universitas Negeri Yogyakarta. Saat ini saya sedang mengembangkan sebuah modul digital bimbingan karir untuk siswa kelas 9. Tujuan dari pembuatan modul digital bimbingan karir ini adalah untuk membantu anak-anak dalam mengambil keputusan setelah lulus dari SMP. Dan di modul ini ada 3 bagian, yaitu yang pertama adalah bagian fungsi deskripsi, yang kedua adalah fungsi eksplanasi, dan yang ketiga adalah fungsi kontrol. Mari kita simak satu persatu. Sebelum kita masuk kepada bagian yang pertama, yaitu fungsi deskripsi, mari kita lihat dulu apa sebenarnya yang dimaksud dengan pengambilan keputusan karir. Pengambilan keputusan karir ini diartikan sebagai sebuah proses memilih pilihan yang terbaik dari berbagai alternatif pilihan berdasarkan sebuah pemahaman dan juga informasi yang cukup tentang berbagai jurusan maupun profesi yang tersedia. Karir di sini mencakup pendidikan setelah kalian lulus dari SMP, kemudian bidang keahlian yang kalian pelajari, dan juga tujuan hidup dan kontribusi kalian kepada masyarakat. Mari kita ajak kalian untuk mengenal siapa diri kalian dengan melalui berbagai hal, contohnya dengan tes bakat dan minat, juga tes kecerdasan majemuk, juga nilai-nilai yang kalian yakini untuk bersikap maupun mengambil keputusan. Bakat adalah potensi dasar yang dimiliki oleh seseorang sehingga dia dapat melakukan segala sesuatunya secara optimal. Kemudian minat adalah dorongan emosional dan motivasi intrinsik yang membuat seseorang itu melakukan sesuatu secara bermakna. Silakan kalian melakukan tes bakat dan minat serta kecerdasan majemuk secara mandiri, biar kalian tahu siapa diri kalian berdasarkan tes tersebut. Selanjutnya kita akan membahas tentang nilai-nilai. Nilai-nilai itu adalah sesuatu yang kalian jadikan sebagai pedoman dan kalian yakini untuk menjadikan pertimbangan ketika kalian mengambil sikap maupun mengambil keputusan. Nilai-nilai itu contohnya misalnya nilai religi, nilai kerjasama, nilai akademik, nilai berprestasi, dan juga nilai-nilai yang lain. Itu bisa kalian jadikan pertimbangan ketika kalian memilih sesuatu jurusan di sekolah itu, kemudian atau karir di masa yang akan datang. Ketika kalian membawa atau berpegang pada nilai-nilai yang kalian yakini atau kalian peduli ketika memilih sebuah jurusan di sekolah maupun ketika karir di masa depan, nanti kalian akan ditemukan atau membantu kalian menemukan sebuah karir yang bermakna. Pastinya kalian juga akan merasa bersemangat, termotivasi untuk menjalani karir tersebut. Kalian merasa happy, merasa bahagia, dan pasti akan merasa puas menjalani sebuah karir tertentu atau berada di posisi di jurusan yang kalian senangi. Mari kita lanjutkan pembahasan berikutnya di bagian ini, yaitu tentang self-efficacy. Self-efficacy adalah sebuah keyakinan pada kemampuan diri sendiri, dan keyakinan ini akan mempengaruhi seseorang dalam bertindak dalam situasi tertentu. Kadang kita merasa ragu ketika mengambil sebuah keputusan. Mungkin anak-anak juga mengalami sebuah keraguan ketika besok mau mengambil jurusan apa, besok mau menjadi apa. Itu ada semacam keraguan. Nah, berdasarkan yang tadi kita sudah melakukan sebuah tes bakat minat, kemudian tes kecerdasan majemuk, juga kalian diajak untuk mengetahui nilai-nilai yang kalian yakini. Mudah-mudahan kalian nanti akan semakin yakin atas kemampuan atau yang ada dalam diri kalian. Keraguan kalian itu bisa dikikis ketika kalian pernah mengalami sebuah keberhasilan. Walaupun kecil, keberhasilan itu bisa membuat kalian semakin yakin pada kemampuan diri kalian. Dan ketika ada dukungan juga dari keluarga, dari teman, atau orang-orang yang ada di sekitar kalian, itu juga bisa menumbuhkan atau memperteguh, membangun self-efficacy atau keyakinan pada diri kalian atau kemampuan diri kalian. Selanjutnya mari kita kenalkan kepada kalian sekolah-sekolah yang bisa kalian masuki ketika lulus dari SMP. Yang kita kenalkan di sini adalah SMA, SMK, dan MA. Konsep pendidikan antara di SMA dan MA itu agak mirip, di mana mereka dipahamkan oleh beberapa konsep akademik, logika, analisis, karena mereka memang dipersiapkan untuk bisa melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi, yaitu ke perguruan tinggi. Namun ketika di MA itu ada penyeimbangan antara pembelajaran secara umum dan juga pembelajaran agama. Selanjutnya kalau di SMK itu konsepnya adalah kalian akan mempelajari berbagai keahlian sesuai dengan jurusan kalian, diberikan keahlian itu agar kalian nantinya setelah lulus bisa siap untuk bekerja. Dan di SMK juga ada sebuah program di mana kalian dikenalkan dengan dunia kerja melalui PPL atau magang di dunia industri. Selanjutnya mari kita masuk kepada seleksi penerimaan siswa baru. Penerimaan siswa baru kalian bisa melihat di website jogja.spmp.id. Di sana akan ditawarkan oleh berbagai jalur masuk ke sekolah. Misalnya jalur prestasi, jalur zonasi, wilayah maupun radius, juga afirmasi, perpindahan tugas, dan juga ada sebuah sekolah yang menggunakan jalur KKU, yaitu khusus kalian yang ingin menjadi atlet.